Sahabat RTV, di episode kali ini saya mendatangi sebuah bangunan terbengkalai di daerah Tangerang, Banten yang dulunya pernah menjadi tempat pelayanan dan pemulangan tenaga kerja Indonesia. Ada banyak hal memilukan yang terjadi di tempat ini. Dan menurut mitos yang beredar, warga kerap kali mendengar suara tangisan bayi dan penampakan sosok wanita berbaju merah. Berada di belakang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, bangunan seluas 3 hektar yang diresmikan tahun 2008 ini dulunya adalah tempat pelayanan kepulangan TKI atau tenaga kerja Indonesia. Bangunan 3 lantai ini menyimpan beragam cerita pahit para TKI yang baru pulang dari luar negeri. Namun sejak dikosongkan pada tahun 2014 lalu, konon gedung ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Warga yang melintas di area ini sering mendapat beragam gangguan gaib. Pernah ngeliat sering kali saya yang bentuk arwah yang hitam-hitam tuh yang tinggi gede di sebelah pojokan sono. Terus yang kunti-kunti itu yang pojokan belah mari tuh, yang pakai baju merah lagi ada di pas keluar di situ. Ada juga pernah ngeliat di pas jambatan di situ ada ibu-ibu situ. Terdengar suara itu yang namanya suara kuntilanak. Karena apa? Pada saat itu kejadian ada salah satu ibu-ibu yang kesambar petir. Dulu di depan gedung ini itu ada yang meninggal di bawah pohon mangga. Seorang yang tidak normal pemikirannya dan meninggal di tempat pada saat itu. Memasuki bangunan ini, saya pun merasakan aura mistis yang sangat kuat. Oke sahabat RTV, kali ini saya bersama dengan Pak Ae, yang dimana Pak Ae ini merupakan Ketua Satgas pada saat gedung TKI ini masih beroperasi. Apa kabar Pak Ae? Sehat ya? Sehat. Oke Pak Ae, pada saat gedung TKI ini beroperasi, saya boleh tahu berapa jumlah TKI yang bisa ditampung di gedung TKI ini? Kurang lebih 2.000. 2.000 per hari, 2.000 ke bawah lah. Oke. 1.500 ke atas. Baik, dan sahabat RTV bisa dilihat di belakang saya, ini gedung TKI ini sudah terbengkalai dan saya boleh diajak ke dalam Pak? Siap. Silakan, saya akan melihat. Silakan Pak. Mari sahabat RTV. Baik, sahabat RTV, kali ini kita sudah berada di gedungnya. Pak, kalau gedung TKI ini sendiri, dulunya itu menampung hanya TKI atau TKW saja gitu? Atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi untuk TKI dan TKW itu apakah yang hanya mengalami kekerasan atau juga yang baru berasal dari luar negeri gitu? TKI yang hadir ke sini sebenarnya TKI yang bermasalah, kemudian ada juga yang berhasil. Baik. Ada juga yang berhasil. Tapi yang lebih banyak dominan di sini adalah banyakan TKI yang bermasalah. Lebih banyak TKI yang baik. Sebentar. Baik sahabat RTV, saya mencium aroma yang Bapak mencium juga. Mencium. Aroma yang cukup wangi ketika kita masuk ke gedung ini. Dan mungkin ini pertanda bahwa eksistensi dari makhluk astral yang ada di sini itu menunjukkan bahwa mereka ada di sini. Baik Pak Ae, dan saya mau bertanya, kita seperti yang kita tahu, sahabat RTV juga pasti tahu bahwa gedung TKI ini dulu begitu megah. Siap. Baik, dan sampai pada akhirnya gedung ini terbengkalai. Kenapa Pak Ae? Ada persoalan yang ada di Terminal 2 pada saat itu. Kebetulan ada KPK yang akhirnya gedung ini ditutup.
Oh, baik. Jadi ada salah satu permasalahan yang membuat gedung ini harus ditutup. Harus ditutup. Dan Pak Aye, kalau saya pernah dengar juga dari mitos yang berkembang, tapi ini bukan mitos, tapi sebuah fakta ya, Ya, betul. Pak Aye, bahwa sempat pada saat gedung TKI ini masih aktif, sempat ditemukan atau ada penemuan bayi di toilet. Boleh saya diajak ke Silakan. lokasi tersebut? Silakan, Pak. Ini. Ini tempat toilet yang bayi lahir di sini, kemudian ibunya kabur ke sana, ditinggalkan. Cukup mengenaskan ya Pak Aye, karena di tempat ini tuh pada saat itu masih aktif dan bayi tersebut ditinggalkan begitu saja dan ditemukan oleh petugas pada saat itu, Pak Aye. Dan boleh tahu Pak Aye, ibunya saat ini kondisinya Masih sehat dia. masih sehat. Pak Aye, ketika kita melihat juga ke sini, di sini bisa dibilang sudah tidak layak. Allahu Akbar. Seperti ada batu yang jatuh dari atas. Kayak ada yang ngegebuk gitu. Ya, ada yang memukul tembok gini. Oke, sahabat RTV, kita baru saja mendengar ada suara pukulan di tembok, dan seperti yang kita tahu bahwa semua kru dan juga saya sendiri beserta Pak Aye ini ada di ruangan ini dan tidak ada orang sama sekali di sebelah kanan kita, Pak Aye. Betul. Adakah keterkaitan penemuan bayi di tahun 2013 tersebut dengan mitos yang berkembang di masyarakat bahwa sering sekali terdengar suara bayi menangis di tempat ini? Ya, sering sekali. Jadi banyak orang-orang juga mendengar gitu ya. Mungkin Bentar, maaf Pak Aye. sisinya kan dari sini juga kan. Jadi masyarakat seringkali mendengar anak kecil atau bayi-bayi gitu. Kita boleh berjalan ke lokasi lain, tapi Pak Aye sebentar, saya Siap. juga tahu ada satu tragedi juga yang sempat menggemparkan tempat ini selain penemuan bayi, yaitu adalah penemuan seseorang yang Gantung diri. baik, sahabat RTV, sekarang kita berada di lokasi di mana tempat penemuan. Saya mendengar suara langkah lagi di belakang. Emang ini agak serem di sini. Belakangnya serem banget. Kebanyakan sih kan di sini TKW yang bermasalah. Pulang ke kampungnya mungkin jadi momok atau gimana, kalau nggak berhasil kan jadi persoalan gitu loh.